adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Wah, bagaimana nih kabar adik-adik yang ada di rumah? Adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat, kan? Puji Tuhan, adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Nah, adik-adik sudah siap belum untuk mengikuti ibadah hari ini? Kalau adik-adik udah siap, berarti artinya adik-adik udah duduk yang rapi, sudah pegang Alkitabnya masing-masing ya. Sekarang kita ingin memulai ibadah, tapi sebelum memulai ibadah, kita mau mempersiapkan hati kita mau berdoa di dalam hati kita masing-masing. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Amin. Nah, sekarang kita ingin memuji nama Tuhan. Kita ingin bernyanyi dari lagu Ku Menang, Ku Menang sambil bangkit berdiri ya. Yuk, adik-adik bangkit berdiri ya. Yuk bangkit berdiri. Jangan lupa ya pakai gerakan ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita ulang sekali lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita ulang sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami ingin mendengar firman Tuhan hari ini. Karena itu Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya anak-anak yang mendengarkan dapat menerima firman-Mu, dan kami yang menyampaikan dapat hikmat untuk memberikan penjelasan yang baik kepada anak-anak. Inilah doa kami, pimpin kami dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah Minggu, firman Tuhan untuk kita hari ini di hari Pentakosta atau hari perayaan peringatan Roh Kudus hari ini diambil dari
Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 18. Inang akan membacakan untuk kita. Anak-anak sekalian, mari buka Alkitabnya, ikuti bersama-sama ya. Demikian dikatakan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tahukah apa maksud hari perayaan Pentakosta atau hari keturunan Roh Kudus? Dan mengapa orang umat Kristiani harus merayakannya? Mari anak-anak sekolah minggu dengarkan baik-baik dan perhatikan supaya anak-anak sekolah minggu dapat mengerti tentang pentingnya perayaan hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus bagi semua umat Kristiani dan juga untuk anak-anak sekolah minggu. Bagi orang Yahudi, hari Pentakosta itu sangat penting karena mereka melakukan perayaan ini untuk mengingat peristiwa yang maha penting di dalam kehidupan mereka, yaitu ada dua. Yang pertama, mereka mengenang tentang peristiwa pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Dan yang kedua, perayaan Pentakosta mereka lakukan atau orang Yahudi melakukannya sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang mereka dapatkan dari hasil tanah yang mereka dapatkan, dan mereka itu persembahkan untuk Tuhan. Jadi karena peristiwa itu penting bagi mereka, maka seluruh bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi yang ada di perantauan di berbagai penjuru dunia, pada hari Pentakosta mereka datang ke Yerusalem. Mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakannya bersama-sama. Dan anak-anak sekolah minggu, kita sebagai umat Kristiani merayakan Pentakosta adalah dalam rangka merayakan bagaimana turunnya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem, yang ketika pertama sekali tadi sudah dikatakan bahwa pada hari itu ada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem, datang dari berbagai penjuru dunia, berkumpul di sana, dan di sanalah terjadi peristiwa hari keturunan Roh Kudus atau hari Pentakosta yang ditandai dengan turunnya Roh Kudus kepada para rasul melalui lidah-lidah api yang hinggap ke atas mereka, sehingga para rasul mampu berbicara, mampu berkata-kata untuk menyampaikan kabar baik firman Tuhan kepada seluruh orang yang mendengar atau yang ada pada saat itu. Dan anak-anak tahu bahwa mereka itu sangat banyak sekali. Kalau dicatat di dalam Alkitab, di sini ada 14 suku bangsa yang berkumpul di Yerusalem, yaitu seperti orang Partia, orang Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kreta, dan Arab. Banyak sekali, bukan? Jadi orang-orang dari berbagai wilayah itu atau dari berbagai wilayah negeri itu datang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta tadi. Di sanalah terjadi peristiwa di mana rasul-rasul menerima keturunan Roh Kudus kepada mereka. Sekali lagi anak-anak sekolah minggu, pada saat yang ramai sekali, disitulah mereka atau para rasul menerima sesuatu kuasa yang luar biasa melalui turunnya Roh Kudus yang ditandai dengan lidah-lidah api, ya. Nah, apa maksudnya ini anak-anak? Di situ dijelaskan bahwa hari atau saat Roh Kudus turun memenuhi para rasul itu sehingga mereka dapat berkata-kata, dapat berbicara dengan berbagai bahasa sesuai dengan
orang-orang yang hadir yang dapat mendengar pada saat itu. Mereka semua atau para rasul berasal dari Galilea, tetapi mereka mampu berbicara dan dimengerti oleh semua bangsa atau orang yang mendengar pada saat itu. Luar biasa bukan? Sangat luar biasa kalau sudah Roh Kudus bekerja kepada setiap orang yang dapat atau yang menerima curahan Roh Kudus itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua orang senang dengan kejadian itu? Ternyata tidak. Ada sebagian orang yang tidak senang melihat ketika rasul-rasul menerima kecurahan Roh Kudus itu. Karena apa? Mereka iri hati. Mereka tidak senang ketika berita baik atau firman Tuhan diberitakan, disampaikan kepada seluruh umat yang ada di situ. Mereka tidak senang. Mereka mengatakan bahwa, atau mereka menyindir dengan mengatakan, ini orang-orang ini sedang mabuk oleh anggur. Mereka katakan begitu. Padahal para rasul tentu mereka bukanlah karena mabuk, tetapi karena kecurahan atau dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka mampu berbicara dengan berbagai bahasa yang dimengerti oleh semua orang yang ada pada saat itu. Itulah yang terjadi. Maka ketika firman Tuhan disampaikan kepada seluruh pendengar, walaupun semua orang dapat mengerti, ada kelompok tertentu yang tidak menyukainya. Oleh karena itulah, maka Petrus bangkit, berdiri bersama ke-11 rasul yang lain, mengatakan dengan nyaring bahwa mereka bukanlah mabuk, tetapi mereka justru dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka hendak menubuatkan, menyampaikan berita baik atau firman Tuhan kepada seluruh orang yang mendengar tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sudah bangkit dari kematian dan seterusnya. Itulah berita yang disampaikan mereka kepada seluruh pendengar. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa arti semua ini bagi kita dan juga bagi anak-anak sekolah minggu? Mari kita lihat. Nah, yang pertama dikatakan di sini tadi di ayat 17 ya, dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Wow, luar biasa anak-anak. Ternyata Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya bukan hanya kepada orang dewasa, bukan hanya kepada pendeta, kepada Bible Pro, kepada diakones, kepada sintua, tetapi juga kepada anak-anak. Kepada anak-anak sekolah minggu juga Roh Kudus akan diturunkan. Itulah tandanya bahwa Roh Kudus itu berlaku bagi semua orang. Itu luar biasa, karena anak-anak juga mendapat sukacita dan mendapat kecurahan Roh Kudus. Oleh karena itu, apa artinya itu? Bahwa anak-anak juga dapat menjadi pemberita Injil atau penyampai firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kan anak-anak masih kecil, Inang, kami nggak bisa. Mungkin itu kata-kata anak-anak. Tetapi Inang mau sampaikan saat ini bahwa Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang turun kepada manusia dengan berbagai rupa dan berbagai cara, sehingga manusia itu dimampukan. Mau anak-anak, mau orang dewasa, mau orang tua, kalau Roh Kudus memberikan kemampuan, maka setiap orang dapat menyampaikan berita baik, kabar sukacita, firman Tuhan, dan dapat melayani Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, silakan dengan sukacita menyambut hari kecurahan Roh Kudus ini, ucapkan syukur dan terimalah supaya kamu juga bisa menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain dengan cara-cara yang diajarkan oleh Roh Kudus melalui talenta yang ada di diri anak-anak. Caranya bagaimana, Inang? Dengan cara yang pertama, bisa menyampaikan kabar sukacita itu dengan berbagai-bagai bercerita kepada orang lain. Semua kebaikan yang diterima oleh anak-anak, ceritakanlah berulang-ulang kepada temanmu, kepada saudaramu, kepada keluarga, kepada siapapun. Beritakan itu, ceritakan itu berulang-ulang bahwa Allah itu, Tuhan itu maha baik kepada dirimu, sehingga orang lain juga mendapat berkat dari ceritamu. Itu adalah cara-cara yang dapat dilakukan oleh anak-anak, sehingga anak-anak sekolah minggu juga bisa menjadi pemberita firman. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat melakukannya dengan bagaimana lagi? Oh iya, tentu
Itu dapat dengan cara membaca firman Tuhan dan berdoa. Berdoa buat siapa? Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Untuk orang yang mengalami kesusahan, orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang miskin, orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, doakan. Itu caranya anak-anak sekolah minggu dapat melayani Tuhan dengan baik ya. Jadi anak-anak berdoalah, doakan semua orang supaya mereka juga mendapat berkat dan kamu juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Kemudian apa lagi? Yang lain adalah ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur karena Tuhan memilih anak-anak juga untuk menjadi pemberita firman Tuhan dengan sesuai perkembangan usia anak-anak tentunya. Oleh karena itu, anak-anak jangan berkecil hati. Anak-anak sekolah minggu juga dapat menjadi pemberita firman Tuhan dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan usia anak-anak. Belajarlah, berdoalah, ucaplah syukur, mohonlah pertolongan Tuhan supaya Roh Kudus diturunkan kepadamu, kepada keluargamu, kepada kita semua, sehingga kita semuanya menjadi pembawa kabar kesukaan, pembawa pemberita firman Tuhan ke seluruh dunia, dan kita akan dimampukan oleh Tuhan. Selamat untuk anak-anak menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sudah memberikan kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Apa yang sudah didengarkan oleh anak-anak, kiranya mereka dapat mengerti dan dapat menerapkannya di dalam kehidupannya. Kami mendoakan juga untuk para orang tua supaya mereka juga dapat memberikan teladan kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga mendapat sukacita di dalam rumah mereka, dan juga kepada seluruh parhalado yang ada di HKBP Pasar Rebo. Kami berdoa supaya kami Tuhan pakai senantiasa menjadi alat-Mu untuk pemberita Injil baik kepada anak-anak maupun kepada seluruh jemaat. Inilah doa kami Bapa, jikalau kurang sempurna, sempurnakanlah hanya di dalam kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Kakak Fani Utajulu pada hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Sintua. Kakak Fani hari ini mau bercerita adik-adik. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita Kakak Fani? Ya, kalau adik-adiknya sudah siap, duduk yang manis, lipat tangannya, dan duduk yang rapih ya. Oh iya nih adik-adik, sebelumnya Kakak Fani mau tanya, hari ini hari apa ya? Adik-adiknya ada yang tahu? Selain hari Minggu, hari ini adalah hari... Iya betul sekali, hari ini adalah hari Pentakosta adik-adik. Hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Adik-adik ingat tidak? Kemarin kita merayakan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan hari ini kita juga merayakan hari turunnya Roh Kudus. Untuk itu, Kakak Fani mau ajak adik-adik dulu nih untuk menonton video berikut. Adik-adik disimak ya videonya. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda.
Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Hai, ketemu lagi nih sama Kak Fani adik-adik. Gimana? Videonya sudah ditonton? Di dalam video tadi kita melihat adik-adik bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus dimulai dengan bertiupnya angin kencang. Bagaimana suara angin? Begitu kencangnya suara angin adik-adik, sehingga murid-murid pada saat itu yang sedang berada di atas rumah terkejut. Angin yang kencang tadi juga membawa lidah-lidah api yang menyala-nyala. Lidah-lidah api itu berbentuk api yang ada di atas kepala para murid-murid. Pada saat lidah api turun, para murid-murid berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing. Pada saat itu adik-adik di Yerusalem berkumpul banyak orang. Sehingga ketika murid-murid berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing, banyak orang-orang yang mengira bahwa murid-murid mabuk adik-adik. Padahal saat itu masih jam 9 pagi. Kemudian Rasul Petrus keluar. Simon Petrus berkata bahwa murid-murid tidak mabuk. Tapi Roh Kudus sudah tercurah dan Roh Kudus membuat para murid-murid bisa berkata-kata dalam bahasa mereka. Mereka berkata-kata menyatakan kebesaran Tuhan adik-adik. Simon Petrus berkata kepada orang-orang yang melihat bahwa tergenapi sudah sesuai nubuat Nabi Yoel bahwa Tuhan benar-benar terangkat ke surga dan memberikan Roh Kudus untuk para murid-murid. Dan murid-murid bisa berkata-kata di dalam bahasa mereka masing-masing. Adik-adik tahu tidak Roh Kudus itu tugasnya apa ya? Ada yang tahu? Kakak Fani jelaskan ya adik-adik. Tugas Roh Kudus adalah yang pertama, Roh Kudus bertugas untuk menemani kita, untuk melindungi dan menjaga kita. Yang kedua, Roh Kudus bertugas untuk selalu memampukan kita untuk berbuat yang sesuai dan berbuat yang baik. Roh Kudus tidak pernah mencelakakan, tapi Roh Kudus menuntun kita menjadi anak-anak terang. Ada lagi yang tahu tugas Roh Kudus? Tugas Roh Kudus adalah yang ketiga adik-adik untuk membuat kita menjadi berani. Roh Kudus tidak merupakan roh ketakutan, tapi Roh Kudus adalah roh yang menuntun kita untuk menjadi pemberani, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Tuhan terangkat ke surga, Dia berjanji akan mengirimkan penolong. Roh penolong itu adalah roh Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus yang pada saat ini dicurahkan ke atas adik-adik dan Kakak Fani juga. Roh Kudus tidak hanya dicurahkan kepada murid-murid adik-adik, tapi Roh Kudus dicurahkan untuk semua orang. Nah, contohnya apa lagi ya kalau dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya gini nih adik-adik, Kakak Fani atau misalkan adik-adik di rumah dapat uang dari papa mama. Tolong ya uangnya dipersembahkan di sekolah minggu. Kemudian
persembahan kita itu malah kita pakai untuk jajan. Nah, adik-adik merasa menyesal atau tidak? Pasti merasa menyesal kan? Karena tidak mendengarkan apa yang diperintahkan orang tua. Penyesalan yang terjadi itu adik-adik, kita pasti nanti dibisikkan oleh Roh Kudus bahwa kita harus mengubah sikap kita tadi. Roh Kudus juga mengubahkan sikap kita tadi yang berbohong, yang tidak mendengarkan perintah orang tua, menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan kita. Misalnya, kita bertengkar dengan teman kita, kemudian mulut kita berbicara yang kasar, berbicara yang tidak baik. Nah, peran Roh Kudus adalah pasti mengingatkan kita untuk mau bertobat, untuk tidak mengulangi lagi kesalahan, dan untuk berbuat baik. Ketika kita sudah berkata-kata kasar, aduh aku nyesel banget nih, kenapa ya aku berbicara kasar? Nah, disitulah peran Roh Kudus adik-adik, memberikan kita peringatan, memberikan kita pesan untuk selalu berbuat baik dan tidak mengulangi kesalahan. Adik-adik di rumah tetap senantiasa berdoa, tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, sehingga Roh Tuhan, Roh Kudus memenuhi hati adik-adik dan memenuhi hati kita semua. Adik-adik, pada hari ini, di hari Pentakosta, kita harus selalu bersyukur bahwa Roh Tuhan memberikan keberanian, Roh Tuhan memberikan kita kekuatan. Adik-adik, bagaimana ya cara menerapkan Roh Kudus itu dalam hati kita? Nanti adik-adik bisa sama-sama membaca di Galatia 5 ayat 22, yaitu buah-buah roh. Ada yang tahu buah-buah roh ada berapa? 8? Bukan, ada lagi yang tahu? Ya, buah roh itu ada 9. Nanti kita boleh sama-sama baca ya. Apa aja buah-buah roh adik-adik? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Yang ke-9 apa? Penguasaan diri. Jadi kita harus menjadi anak yang berbuah dan selalu dipenuhi Roh Kudus. Tetap semangat dan tetap berani menyatakan firman Tuhan ya adik-adik. Dadah, selamat bertemu di cerita minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, masih semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus? Nah, sebelum itu, kita sebagai anak murid Tuhan Yesus, kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Tidak boleh kita ingkar janji, kita harus senantiasa setia kepadanya. Kita harus menjadi terang bagi semua orang. Untuk itu, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian, mengikuti Yesus keputusanku. Pasti pada tahu kan lagunya? Yuk nyanyi bareng-bareng. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kehadapan-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.